Sebenarnya memang Al-Quran yang kita baca, tapi kenapa ya? Kalau kita lihat, orang lebih kenal Al-Quran surat Yasin daripada Al-Quran seluruhnya. Kenapa? Apa yang menyebabkan kita lebih tertarik membaca Yasin? Tidak mengerti lagi maknanya, ya. Yang penting Yasin barangkali bisa ini, dan bisa ini. Saya mempunyai buku, ya. Ini Pak, nanti judulnya adalah Yasinan, ya. Kitab ini menerangkan bahwa seluruh hadis-hadis tentang Yasin, ya, keutamaan fadilah surat Yasin itu tidak ada yang sahih, ya. Karena tidak ada yang sahih itulah, dan itu ditiupkan oleh orang-orang tertentu yang mereka juga tidak menyelidiki. Di sini diterangkan di mana letak kedhaifan masing-masing hadis itu. Ini peneliti, ya, orangnya itu sudah menelitikan, mengumpulkan sekian hadis, ya, dan di dalam tafsir juga disebutkan bahwa tidak ada satupun yang sahih tentang keutamaan ini. Karena keutamaan misalnya baca ya sekali surat Yasin sama dengan mengatakan ini, kalau baca malam hari, pagi hari, diampuni dosa-dosanya, dibaca di kuburan maka akan diberi pahala sebanyak orang yang mati di kuburan itu. Semua banyak, sini ada 19 hadis yang disebutkan. Masing-masing tidak ada satupun yang sahih. Karena nanti kalau Bapak mau boleh dipinjam, ya, hadis-hadisnya bisa dibaca. Kalau tidak lemah atau dhaif, ya hadis palsu. Ya. Jadi tidak ada hadis yang sahih. Padahal untuk landasan agama itu ada satu Al-Quran, dua adalah hadis. Hadis itu harus sahih. Nah, sahih itu harus diteliti sanadnya, yang meriwayatkan hadis, rangkaian periwayatan itu harus betul-betul sahih. Nah, ini sudah ada, di kitab-kitab hadis itu sudah ada seperti kamus gitu, Pak. Jadi nanti namanya misalnya Pak Uun gitu ya, dalam hadis itu deretan ada diberitakan dari Pak Uun katanya Nabi bersabda begini ini. Loh, siapa Pak Uun ini? Oh, enggak dikenal di kalangan ahli hadis, maka disebut majhul, enggak dikenal, maka ditolak hadis itu, jadi hadisnya mardud, ya. Mardud itu tertolak, jadi hadis lemah, hadis dhaif. Maka itu untuk belajar hadis itu cukup panjang. Nah, kalau kita mempelajari buku-buku yang sudah ada, biasanya sudah ada footnote-nya. Di bawahnya hadis sahih, hadis dhaif. Jadi kadang-kadang yang kita anggap selama ini hadisnya itu sahih, ternyata hadis itu tidak sahih. Ya seperti ini sahabat dulu, sekian banyaknya sampai 19 ini, ya, tidak ada yang sahih satupun tentang ini. Maka dari itu orang-orang yang tidak mengerti mengutamakan, karena di sini ada, Pak, mengatakan satu kali membaca Yasin di hari ini apa gitu sama dengan menghatamkan 10 Al-Quran, 10 kali Al-Quran. Kan enak baca Yasin saja, tidak mengerti, ya, daripada kita soro-soro susah baca Al-Quran. Akhirnya apa? Jumud mereka, berhenti kepada itu saja, tidak yang lain. Maka sementara saja, Pak, saya sampaikan kelemahan-kelemahan hadis fadilah Yasin. Saya bacakan 4 hadis, nanti yang lain ini bisa dipinjam, ya Pak. Mau difotokopi monggo, atau ya dibaca, ya, Pak Un bacakan kepada yang lain saja, tidak usah difotokopi, tidak apa-apa. Saya bacakan 4 hadis saja yang di depan. Ini hadis pertama, ada katanya Rasulullah bersabda, man qara'a Yasin, barang siapa yang membaca surat Yasin fi lailatin, di waktu malam, asbaha maghfuralahu, maka pagi-pagi dia diampuni dosanya. Makanya enak kan? Tadi berzina kesana kemari, mencuri, maling ini, kemudian malam hari baca Yasin, diampuni dosanya. Ya, ini hadis ini ternyata hadis ini maudhu', jadi hadis palsu, diriwayatkan dari Abu Hurairah dan seterusnya. Di sini ada penjelasannya, ya Pak, ya. Benar. Hadis yang kedua, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari dengan niat mengharap ridho Allah, ya, ghufirallahu, maka akan diampuni dosanya, ya. Hadis itu juga dhaif, hadis yang lemah, ya, nanti kelemahannya diterangkan di sini. Saya sedikit saya berikan 4 hadis saja dulu, ya.
Hadis yang ketiga, mangkora Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah, barang siapa yang membaca surah Yasin di malam hari dengan mengharap ridha Allah, ghufir lahu bitil kalailatin, akan diampuni dosanya di malam itu. Sama dosa apa saja, pokoknya nanti setelah selesai melakukan dosa baca Yasin, bebas. Ya, ini diterangkan betapa banyaknya kelemahannya ini. Yang keempat, empat kali saja. Mang dawama ala qiraat Yasin, barang siapa yang senantiasa membaca surat Yasin fi kulli lailatin, setiap malam, summa mata kemudian mati, mata syahidan, mati syahid. Ya, siapa enggak kon senang, ya? Karena ternyata hadis itu maudhu, hadis palsu, Pak. Ya, hadis-hadis dan banyak sekali, ini ada 19 hadis yang disebutkan hadisnya ini. Ini sengaja ditulis oleh Abdul Qadir Jawais ini supaya orang ini tidak tergelincir, tidak salah. Bukan berarti dilarang membaca Yasin ya Pak. Membaca Yasin itu dianjurkan karena itu termasuk Al-Quran. Jadi dibaca akan mendapat fadilah dan keutamaan membaca Al-Quran, 1 huruf 10 hasanat. Tetapi keyakinan yang ada pada diri seseorang dianggap itu satu hadis, itu tidak benar. Begitu, ya. Bayangkan baca hadis setiap malam diberi mati syahid loh. Orang mati syahid itu tidak ditanya di dalam kuburnya, ya. Besok di akhirat bisa mensyafaati 70 orang keluarganya, ya. Dia akan jelas dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisab, ya. Orang yang mati syahid, mati perang, dia perang Uhud, perang Badar, ya, kemudian perang Hunain dan lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.